Shalom, selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Salam sejahtera dari saya, Rianus Tamelan. Oke, belum apa-apa langsung disebutkan ya namanya. Baik teman-teman semua, pada sore hari ini saya mau berikan sedikit kesaksian pengalaman pribadi saya sama Tuhan. Bagaimana saya dimenangkan, bagaimana saya dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, teman-teman. Jadi sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Orianus Tamelan, saya asli Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya stay di Kalimantan Selatan. Oke, nama panggilan saya singkat aja ORI, Ori. Oke, baik. Uh, kita langsung aja ya. Nah teman-teman, kalau misalkan saya mau ceritakan bagaimana pengalaman hidup saya yang lama itu, mungkin nanti cukup panjang dan akan membuat saudara semua bisa pada tidur ya. Oke, nanti saya langsung aja di bagian pemulihan ya teman-teman. Jadi ada suatu saat pas malam, saya maaf nanti sedikit vulgar ya teman-teman. Pas malam saya pulang dari tempat lokalisasi, saya baru pulang minum mabuk, saya baru pulang makai obatan terlarang. Ada satu titik di mana pas saya duduk, saya sempat berpikir bahwa percuma selama ini saya kerja banyak duit saya habiskan di hal-hal yang malah merugikan saya sendiri. Jadi malam itu saya sempat berpikir bahwa saya ini sebenarnya bertuhan pada siapa. Dan saya sempat berpikir untuk menanyakan hal ini sama Tuhan sendiri. Saya sempat mengatakan bahwa ternyata selama ini saya itu bertuhan sama duit, sama kebahagiaan saya, sama pencarian saya sendiri. Jadi ya saya seolah-olah bertuhan sama hal-hal yang demikian. Jadi saya merasa kalau bahagia itu hanya bisa didapatkan dari duit, dari kesenangan yang saya cari. Nah tapi pada akhirnya kalau misalkan saya habis duit, udah saya nggak bisa dekat sama teman, nggak bisa senang-senang lagi, nggak bisa buat hati saya itu gembira lagi. Jadi pas malam itu saya pengen cari kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu bisa selamanya hinggap di dalam pribadi saya teman-teman. Jadi malam itu saya coba buka YouTube, saya cari tahu ya hal yang demikian. Tapi ternyata pas saya buka, saya punya pemikiran baru. Saya coba untuk cari Tuhan. Bagaimana saya bisa cari Tuhan? Jadi saya buka pas ada khotbah di mana ada seseorang pastor pas dia bersaksi tentang pengalaman hidupnya menuju ke tempat pembuangan atau neraka, dan juga ada kesaksian juga dari seorang wanita di mana dia dibawa ke surga dan neraka. Nah dari malam itu saya merasa hati saya itu sangat kesentuh. Saya merasa ada penyesalan yang sangat luar biasa dalam pribadi saya. Jadi malam itu saya merasakan sentuhan yang sangat lembut yang membuat saya merasa menyesal akan semua perbuatan saya, semua tingkah laku saya selama saya jauh dari Tuhan. Jadi malam itu saya duduk, saya meratap, dan saya menangis dari malam sampai pagi. Ada satu kali, tetapi paginya itu saya masih mengulangi lagi perbuatan saya teman-teman. Ada satu kali Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami satu penyakit yang sangat luar biasa, dan saya harus menahannya di dalam kamar sendirian karena saya masih sendiri ya teman-teman. Jadi saya di sini punya kakak, namun kakak saya sudah berkeluarga, jadi saya memilih untuk harus tinggal sendiri. Oke baik, jadi malam itu dalam hati saya berkata, mungkin ada kebahagiaan yang lain yang bisa
selamanya kamu mengalaminya hingga kamu mati. Jadi setelah malam itu paginya pokoknya saya masih jalani hidup yang lama. Setelah itu saya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu penyakit yang sangat luar biasa dalam pribadi saya. Saya merasakan ada tekanan dalam pribadi saya. Misalkan kalau penyakit ini terus menguasai saya, maka saya nggak akan dapat makan, nggak akan dapat minum. Karena selama seminggu saya cuma diam di kamar. Nah, ada satu saat ada datang seorang pendeta. Saya didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta ini datang pas masuk sambil merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang adem banget. Beliau datangi saya dan ia berkata, "Kamu mau nggak saya doain kamu?" Oke, saat itu saya terima. Oke, saya didoain. Setelah itu berjalannya waktu, saya harus menahan dulu penyakit ini. Dan malam itu maaf, saya telanjang, nggak pakai apa-apa selama 1 minggu, cuma di kamar. Saya nggak makan, nggak minum, cuma tahan aja penyakit ini. Dan saya cuma teriak, "Tuhan Yesus, tolong, saya mau sembuh, tolong pulihkan saya, ampuni saya memang berdosa, tetapi saya mau sembuh dan saya akan bertobat." Oke. Malam itu benar doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya didatangi oleh Bapak Kos, saya dibawa ke rumah sakit dan berjalannya waktu saya sembuh. Setelah itu saya didatangi lagi oleh pendeta ini dan saya diajak ke gereja. Oke, besoknya saya bawa diri saya ke gereja. Namun saat saya masuk itu, awalnya saya berangkat ke gereja itu dengan tujuan lain, masih dengan pikiran yang lama. Artinya saya datang ke gereja masih pengen lihat cewek cantik, masih pengen lihat cewek yang pakai bikini, masih pengen lihat yang bisa menyenangkan kedagingan saya, teman-teman. Tetapi puji Tuhan luar biasa, saat saya masuk, ternyata ketika pintu gereja itu dibukakan, pikiran saya pun langsung diubah sama Tuhan. Jadi semuanya jadi positif. Nah, ketika saya pengen masuk, ternyata apa, teman-teman? Saya ini kalau mau diceritakan dari awal, saya sebenarnya itu sangat dekat sekali dengan yang namanya kuasa gelap, teman-teman. Jadi saat itu saya ketika saya mau beranjak masuk ke dalam gereja, ada serangan dari dalam gereja. Jadi waktu itu yang saya merasakan serangan itu, tiba-tiba di dalam diri saya, di dalam hati saya ada pemberontakan yang sangat keras. Dia mengatakan jangan masuk, tetapi saya berusaha untuk menerobos masuk ke dalam gereja. Ketika saya masuk dan saya duduk, tidak lama kemudian para jemaat menyanyikan lagu puji-pujian dan penyembahan. Saat itu saya ada merasakan hal yang aneh dalam pribadi saya. Jadi teman-teman, sebelumnya itu saya seringkali merasakan kerasukan ya, dimasuki oleh roh-roh halus, dan seringkali karena perbuatan saya yang lama sehingga mereka itu sangat dekat sama saya. Jadi pada saat saya mendengarkan lagu pujian penyembahan itu, saya itu seakan dibakar, teman-teman. Jadi saya seperti menelan api yang masih hidup itu masuk ke dalam perut saya. Jadi seluruh tubuh saya itu merasakan panas, kebakar, dan saya teriak stop. Memang saat itu saya belum sempat mengeluarkan suara, saya masih diam. Namun saya berdiri seperti patung mayat itu hidup. Saya didatangi oleh pendeta dari depan. Beliau datang nepuk pundak saya. Beliau nanya, "Kamu sakit?" Saya berusaha sekeras mungkin untuk mengatakan tidak, tapi saat itu sangat sulit sekali untuk saya mengatakannya karena mulut saya itu seakan dikunci dan saya tidak bisa untuk mengucapkan kata tidak. Jadi saat itu 2 kali beliau menanyakan hal yang sama.
Setelah itu beliau balik belakang lalu kembali ke mimbar. Tetapi saat beliau dalam perjalanan, saat beliau dalam langkahnya menuju eh, ke depan ke mimbar, dengan sendirinya tubuh saya bergerak, tangan saya bergerak kayak gini, dan keduanya bergerak. Dari dalam hati saya, dari dalam pribadi tubuh saya sendiri itu seperti ada dorongan yang mengatakan serang. Jadi saat itu saya mau serang, saya mau menyerang si pendeta ini. Tetapi para jemaat pada bangun dari tempat duduk dan datangi saya. Namun pada saat itu si pendeta itu berkata, jangan pegang dia, biar kita lawan dia dengan pujian dan penyembahan. Jadi teman-teman, apa yang terjadi saat itu? Saya baru mengalami hal pertama kali yang seperti itu ya teman-teman. Jadi saat itu lagu yang mereka nyanyikan itu cuma satu buah lagu, tapi diulang-ulang terus sampai tiba-tiba saya mengeluarkan suara dan saya teriak, saya bilang stop, jangan terus-terusan nyanyi, please, saya mohon. Kalau kalian terus bernyanyi maka saya akan mati di sini. Jadi saat itu saya berkata, apa kalian senang melihat saya mati di dalam gereja? Mereka terus nyanyi dan waktu itu saya berusaha untuk kabur dari dalam gereja ya teman-teman. Ketika saya beranjak dari tempat duduk ingin keluar, saya pas buka pintu, saya langsung terpental, saya jatuh di depan, saya tersungkur di depan pintu dan saya dibawa ke depan ke mimbar. Jadi saat itu saya masih melakukan penyerangan ke si pendeta ini. Saat itu ketika saya sadar bukan lagi saya, tetapi dia yang menguasai saya. Jadi saya bangun, saya masih melakukan penyerangan terhadap si pendeta ini. Si pendeta ini cuma nunjuk gini, saya langsung terpental, saya jatuh, saya tersungkur berapa kali di kakinya. Dan saat itu saya mengalami suatu serangan yang luar biasa daripada Roh Kudus. Jadi saat itu saya bangun dengan perlahan-lahan, saya bawa diri saya datang kepada Tuhan. Saya dibangunkan oleh mereka, kami berdiri dan menyanyi. Saat itu saya belum begitu kenal, saya belum begitu dekat sama Tuhan. Saya nggak tahu sosok Tuhan itu seperti apa. Jadi ketika saya berdiri, saya bernyanyi, saya cuma ngikut aja. Tapi mulut saya itu ketutup, nggak boleh nyanyi. Nah saat itu saya berpikir harus gimana supaya saya bisa nyanyi. Jadi saya berusaha untuk masuk ke dalam lagu itu. Lagu yang satu aja diulangi berkali-kali, lama-lama saya masuk ke dalam, semakin dalam dan semakin dalam lagi. Tiba-tiba dengan sendirinya tangan saya keduanya ini terangkat ke atas dan saya berserah sama Tuhan. Sepenuhnya saya serahkan semuanya sama Tuhan. Jadi saat itu saya merasakan pemulihan, saya merasakan pembaruan roh yang sangat luar biasa teman-teman. Yang awalnya saya merasa kebakar, akhirnya saya merasakan adem, sejuk, damai, sukacita. Itu turun semuanya dari ujung jari tangan sampai hingga ujung jari kaki, dan semuanya itu sejuk sekali. Saat itu mata saya terpejam. Jadi ketika saya pejamkan mata itu cuma beberapa saat teman-teman, tetapi tiba-tiba saya sudah berada di tempat lain, di suatu taman yang tidak pernah saya jumpai sepanjang hidup saya di dunia ini. Jadi taman itu indah, sangat indah sekali. Banyak bunga dan tumbuhan hijau di sana. Tumbuhan yang kita petik daunnya tumbuh lagi. Dan itu pertama kali saya diperkenalkan Tuhan, saya dibuat kenal oleh Roh Kudus. Dan dari situlah saya memilih untuk inilah kebahagiaan yang harusnya saya cari. Karena saat itu saya merasakan satu hal di mana saya ini sebenarnya selama ini sangat cuek saya sangat cuek terhadap roh saya. Saya sangat cuek terhadap jiwa saya yang sebenarnya haus dan merindukan pelukan pelayan Tuhan yang sangat indah itu. Saya
saya itu seolah sangat menindas roh dan jiwa saya melalui perbuatan dan tindakan saya yang tidak baik. Jadi teman-teman, dari setelah itu mulailah hidup saya itu diubah ketika saya memilih untuk menerima Tuhan. Saya mulai diubahkan oleh Tuhan dari setiap tindakan saya, perkataan saya, dan semua pandangan saya, semuanya menjadi pandangan yang luar biasa, pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia lagi. Jadi hidup saya waktu itu dibaharui oleh Tuhan, bukan lagi hidup yang secara daging, tetapi hidup secara roh, dimana hidup yang selalu mengandalkan Tuhan setiap saat, dimana hidup yang selalu percaya pada Tuhan, selalu percaya terhadap janjinya. Karena saya percaya saat itu bahwa di dalam Yesus ada hidup kekal, di dalam Yesus ada kepastian. Dan saat itu ada perubahan yang sangat luar biasa yang saya dapat dari Tuhan. Saya memilih saat itu, saya berkata ke pendeta, saya bilang, Pak, hari ini saya mau dibaptis. Jadi waktu itu saya minta dibaptis karena saya mau hidup saya yang lama itu hilang sudah. Saya pengen hidup baru, hidup bersama Tuhan, yang selalu andalkan Tuhan, yang selalu taat, yang selalu setia dan takut dan gentar terhadap Tuhan. Terima kasih buat saudara semua. Semoga semuanya terberkati. Mungkin cukup aja sampai sini ya teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Siap.